Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Gibran Yusri dengan NIM 210404500007 dari kelas B Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pada semester 4, yaitu mata kuliah teori BK kelompok, di mana pada video ini akan menjelaskan terkait dengan tahap kegiatan bimbingan kelompok. Nah, baik, langsung saja. Video kali ini adapun topik bahasan yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini dibagi menjadi dua kata, yaitu bimbingan dan kelompok, di mana bimbingan adalah upaya memfasilitasi individu agar memperoleh pemahaman tentang penyelesaian dirinya terhadap lingkungan di mana individu itu akan tumbuh dan berkembang baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat. Sedangkan kelompok merupakan sarana atau media penghubung bagi individu-individu yang tergabung di dalamnya, yang memungkinkan partisipasi aktif bagi para anggota untuk dapat berbagi pengalaman, pengembangan wawasan dan sebagainya untuk meningkatkan kepribadiannya. Nah, berdasarkan pengertian atau penjabaran dari bimbingan dan kelompok, maka bisa disimpulkan bahwa bimbingan kelompok menurut Wibowo tahun 2005, bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan kelompok di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial, atau untuk membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, di mana dalam kelompok ini akan ada seorang pemimpin, yang dimana seorang pemimpin biasa dipegang oleh seorang konselor. Nah, seorang konselor inilah yang akan memimpin jalannya diskusi dari bimbingan kelompok ini untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan-tujuan bersama antara pemimpin kelompok dan juga antara anggota-anggota kelompok. Nah, langsung saja masuk ke tahap-tahap bimbingan kelompok. Nah, menurut Prayitno itu sendiri, bahwa tahap-tahap bimbingan kelompok itu ada 4 tahap, yaitu yang pertama tahap pembentukan, yang kedua ada tahap peralihan, yang ketiga ada tahap kegiatan, dan yang keempat ada tahap pengakhiran. Namun pada video kali ini saya akan lebih memperjelas terkait dengan di tahap ketiga atau tahap kegiatan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya tahap kegiatan ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, kegiatan bimbingan kelompok, di mana aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya itu cukup banyak, dan juga masing-masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam tahap ini, yaitu sebagai pengatur proses kegiatan yang sabar dan juga terbuka, aktif akan tetapi tidak banyak bicara, dan juga memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati, di mana dalam bimbingan kelompok ini sendiri tahap kegiatan merupakan tahap yang menjadi inti dari proses bimbingan kelompok, karena dalam tahap inilah akan terjadi berbagai macam kegiatan yang bisa membantu siswa dalam menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok tertentu. Nah, adapun tahap-tahapan kegiatan dalam tahap kegiatan dalam tahap inti ini, yang pertama ada mengemukakan topik yang akan dibahas, yang kedua ada tanya jawab tentang topik yang telah dikemukakan, yang ketiga ada menegaskan komitmen para anggota kelompok. Nah, mengemukakan topik yang akan dibahas itu di mana pemimpin kelompok atau seorang konselor itu akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan apa topik yang akan dia bahas dalam bimbingan kelompok tersebut. Nah, yang kedua ada tanya jawab tentang topik yang telah dikemukakan, di mana apabila konselor atau pemimpin kelompok sudah menyampaikan topik ataupun topik yang akan dia bahas, nah disinilah pemimpin kelompok akan menguji pemahaman konseli atau peserta didik terkait dengan topik yang dibahas, dengan cara menanyakan terkait dengan sejauh mana pemahaman peserta didik terkait dengan topik yang telah dibahas. Nah, yang ketiga ada menegaskan komitmen para anggota kelompok. Nah, menegaskan komitmen para anggota kelompok ini yaitu seorang konselor itu segera dia lebih memperjelas ataupun dia menyampaikan terkait dengan
apa saja kegiatan-kegiatan yang akan segera dilakukan yang sesuai dengan topik yang dibahas, sehingga akan membuat para peserta didik atau konseling kita itu berkomitmen untuk mengikuti atau melaksanakan kegiatan hingga akhir. Nah, adapun contoh dari tahap kegiatan ataupun contoh dari bimbingan kelompok melalui tahap kegiatan ini bisa dilihat melalui video berikut. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ustazah mau mengangkat tema tentang kemandirian belajar. Kenapa Ustazah angkat tema ini? Karena beberapa waktu yang lalu kan kalian baru selesai PTS, ya, tentang kemandirian belajar. Kalau menurut kalian kemandirian belajar itu apa sih? Ya. Belajar tanpa disuruh, terus menang sendiri. Ustazah akan ngajak kalian main-main, ya. Untuk mengetahui permainan, untuk mengetahui apa saja yang menjadi ciri kemandirian belajar, ya. Permainannya gampang banget. Nah, mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Itu datanya dari saya. Apabila banyak hal yang bisa membuat teman-teman lain yang menonton termotivasi, itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.